Iya, Pak. Kata Pak. Halo guys, jumpa lagi dengan saya Andre Damar dari Print Graphic Channel. Kita berada di All Print di hari pertama. Dan bersama dengan saya, di samping saya tentunya mungkin sudah banyak orang yang pasti pada tahu ya. Bersama Pak Jeffrey Jahyar, General Manager PT Gading Murni. Kita ingin korek informasi ya, bagaimana nih Gading Murni di All Print 2022. Nah, sesuai dengan tadi Pak, Ya. mungkin Bapak bisa jelaskan Pak, apa strateginya di All Print kali ini, Pak? Oke, terima kasih Pak Andi Damar. Ya, bagus sekali pertanyaannya Pak. Jadi untuk All Print kali ini, ya ini pameran nasional atau agenda nasional untuk exhibition ini adalah terakhir tahun ini Pak. Ya All Print, dan ini skalanya nasional. Nah ini terus terang memang ya untuk acara di All Print kali ini, Gading Murni udah lebih siap. Ya karena kita sudah melakukan warming up. Ya, seperti mungkin saya ulang kembali, kita sudah mulai dari open house ya, mulai Bandung, Jakarta, Semarang, Pameran Tunggal Surabaya, SPE, Indoprint, dan hari ini di All Print puncaknya Pak. Nah, justru di puncaknya ini kita ingin betul-betul ya kita ingin menyajikan yang terbaik ya untuk teman-teman digital printing di Indonesia. Ya, itu Pak. Ya. Nah, sebelum ini kan Indoprint ya, Indoprint. masih di tempat yang sama ya. Ya. Itu kan Bapak sempat bicarakan bahwa di Indoprint itu sangat menantang. Ya. Nah, kalau di All Print menurut Bapak gimana dibanding Indoprint kemarin? Oke, di All Print itu berbeda memang dengan Indoprint Pak. Karena kalau di All Print ini kan memang khusus untuk pameran digital printing. Makanya di pameran All Print kali ini hampir semua pemain digital printing ya kan itu hadir di sini. Ya, saya rasa hampir 90% ya supplier digital printing atau distributor ya kan ikut berkompetisi ya, di pameran All Print ya Pak. Itu bedanya. Indoprint itu adalah lebih banyak ada packaging, ada offset ya. Dan kemarin yang ikut jelas cuma saya dengan Selo. Ya, yang lain mungkin cuma hanya penggembira ya. Gitu. Nah, ini berbedanya Pak ya. Jadi kita memang lebih siap ya. Kita lebih siap karena kita udah warming up. Dan hari ini ibarat permainan sepak bola, ini adalah finalnya. Oke. Ya, dan memang kita akan semaksimal mungkin ya kan untuk bisa berkompetisi dan tentunya berjualan. Ya, kita harapkan penjualan di All Print lebih baik dari pameran-pameran sebelumnya, Pak. Oke. Ya, kita kan tahu sendiri ya, dan dari media juga memantau begitu banyaknya penjualan dari Gading Murni ya, dari mulai open house, terus kemudian pameran tunggal ya di Citra World Mall, lalu di SPE, Ya. lalu juga di Indoprint juga besar sekali penjualannya dan ya tentunya diharapkan ya di All Print juga akan banyak penjualan. Kita kan belum bisa memastikan karena ini baru hari pertama ya. Betul, Pak. Nah, itu sebegitu banyaknya, Pak. Bagaimana penanganan pemasangan mesinnya gitu, Pak? Iya. Jujur aja, Pak. Memang saya cerita sedikit. Ini mesin yang kita pamerkan di sini, ini baru hanya 40% dari apa yang dipunyai oleh PT Gading Murni. Produk-produk yang punya PT Gading Murni. Yang kita tampilkan memang terus terang ini adalah yang terbaik, ya kan. Tapi terus terang belum semuanya kita show di sini, ya kan. Nggak sama seperti waktu pameran tunggal, hampir semua mesin kita show, ya. Ya jadi memang ya persiapan kita, ya kan. Ya memang untuk All Print kali ini memang betul-betul ya kita berusaha semaksimal mungkin. Ya. Pemasangannya pun juga. Pemasangannya ini terus terang jujur aja Pak, kita memang dari mulai
kita pemasangannya betul-betul setahun ini, mulai dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, ini teknisi kita, ya kan, hampir semua teknisi kita di cabang-cabang ataupun di pusat itu terus terang aja hampir tidak ada istirahatnya, Pak. Ya, kita juga udah tambah lagi manpower ya, rekrut lagi teknisi-teknisi juga masih kurang, Pak. Ya kan, makin banyak, ya kan. Ya, jadi jujur aja, memang terus terang ini sangat melelahkan, ya kan, sangat melelahkan. Tapi terus terang ya, ini juga suatu kebangkitan buat PT Gading Murni. Ya memang selama pameran ya, dimanapun open house pameran kita mendapatkan hasil yang terbaik ya. Memang kita hampir nggak ada hari libur, Pak. Ya, Sabtu Minggu teknisi kita semuanya ya, bekerja. Ya, ini yang luar biasa memang. Ya. Tapi saya terima kasih kepada tim teknisi kita. Ya, karena jualan mesin, Pak. Yang penting ada after service. Nah, after service kita memang terus ditingkatkan untuk lebih baik. Tapi kalau penjualan mesinnya semakin tinggi, ya kan? Jadi ini kita semakin, ya kan, ibaratnya semakin mau lebih baik, terus kita kejar-kejaran, Pak. Ya, karena terus ya karena volume mesin yang kita pasang cukup banyak dan banyak varian juga yang kita pasang. Karena bukan beberapa tipe mesin, ini hampir semua mesin, ya kan, ini laku terjual. Jadi semuanya jalan, ya kan, dan luar biasa lelah sekali. Bukan cuma tim salesnya yang lelah, Pak. Tim teknisinya lebih lelah lagi, Pak. Nggak pulang-pulang itu. Ini namanya melelahkan tapi sekaligus menyenangkan. Menyenangkan. Ya. Sengsara membawa nikmat, Pak. Sengsara membawa nikmat. Oke, saya kemarin ngobrol-ngobrol dengan Pak Arwan ya. Iya. Pak Arwan berani begini karena konsep yang Bapak ajukan, Pak. Oh, seperti itu, Pak. Dia bicara seperti itu, Pak. Beliau bilang begitu belak-belakan ke saya. Jadi seperti apa sih konsep yang Bapak ajukan itu sampai sebegitu beraninya owner untuk jor-joran istilahnya ya, untuk melakukan ekspansi dalam bisnisnya kali ini? Oke. Memang jadi cerita nih, Pak Andre. Waktu mulai saya join di Gading Murni, ya itu saya sebagai National Sales Manager. Baru 2 bulan saya sebagai National Sales Manager, saya diangkat sebagai General Manager. Dan saya diminta oleh manajemen untuk memberikan suatu konsep. Ya, jadi PT Gading Murni ini mau dibawa kemana? Nah, disitulah saya bicara ya kepada manajemen. Ya kan, memang terus terang saya mulai itu memang mulai dari sistem, ya kan. Saya membuat struktur organisasi. Ya, PT Gading Murni ke depan. Ya, saya menempatkan orang-orang terbaik di situ. Ya, saya juga memberikan job desk yang jelas kepada mereka. Nah, setelah itu, ya kan, saya membuat satu konsep, ya kan. Nah, itu yang saya sampaikan, yang kita lakukan itu di Rakernas. Ya, tapi sebelum Rakernas, saya sampaikan ke shareholder. Dalam hal ini adalah Pak Arwan, ya, bahwa saya akan bawa Gading Murni ini menjadi 4 kali omset dari sebelumnya. Nah, pada saat itu manajemen kaget, Pak. Yang benar Pak Jeffrey, ya kan, kalau kita saya misalnya bisa bikin 4 kali lipat omset dari PT Gading Murni dari sebelumnya. Saya bilang, yakin, Pak. Ya, pertama apa? Ya kan, kembali, ya kan, saya melihat kesungguhan dari manajemen. Kedua, kapital yang cukup, modal yang cukup, ya. Dan ketiga, saya punya tim yang solid, ya kan, karena perpaduan. Tim ini perpaduan sekarang ini karyawan lama dan karyawan baru, Pak. Ya, yang saya kolaborasi yang menjadi satu kekuatan PT Gading Murni. Ya kan, ini yang saya buat. Dan setelah itu saya bikin plan, ya kan, ya saya bikin strategi marketingnya, ya saya bikin sekarang activity-nya, ya. Terus sekarang saya bikin ini action plan-nya, ya. Jadi memang terus terang ya kita semua ini kerja pakai perencanaan yang baik, ya kan. Nah, pada saat di Rakernas ini, ya semua tercengang melihat sekarang ini, melihat pada saat itu saya duet dengan Pak Andi Hidayat, Pak Andre. Ya, jadi memang terus terang ini yang harusnya ini bisa berlanjut nih, duet ini, Pak. Ya, memang disitulah saya berdua Pak Andi Hidayat menciptakan satu konsep Gading Murni ke depan. Karena terus terang saya kepengen, ya kan, 3-4 tahun ke depan Gading Murni ini omsetnya ada 300 M. Targetin saya. Ya, dan sekarang jujur ya untuk mencapai ya 100 M lebih,
ini itu sudah tercapai. Wow. Ya, Luar biasa. dan malah penjualan kita ya kan sampai September itu sudah 3 kali lipat penjualan kita tahun 2021. Happy dong ya. Ya. Happy dan mungkin ya makin percaya dong. Makin percaya diri. Nah, inilah kembali lagi. Ini PT Gading Muni Manajemen ya kan punya modal yang cukup dan kita punya tim the dream team yang saya bilang the dream team ini juga terus yang memang saling kolaborasi ya. Jadi menjadi satu karena ada modal, punya tim yang solid ya kan, dan kita punya tujuan dan arah yang jelas. Arahnya jelas Pak, ya kan itu yang bikin kita sukses ya. Dan kita melihat ini adalah peluang ya kan bangkitnya digital printing di Indonesia. Nah Setelah ini era Pak, pandemi. menarik ya, mengkolaborasikan tim lama Iya. dengan masuknya tim pemain baru. Iya. Walaupun baru di dalam ini bukan baru jualan, tapi memang sudah pengalaman. Iya. Ini kan mungkin bukan hal yang mudah ya. Iya. Tantangannya luar biasa pastinya. Betul. Apakah menemukan kendala nggak waktu pertama kali berkolaborasi antara tim baru dan tim Kendala pasti ada itu Pak, ya kan? Karena terus terang ini masuk semuanya, ya kan kita memadukan orang-orang terbaik, ya kan orang lama, orang baru. Gitu. Tapi ini mereka mempunyai keahlian dan mereka mempunyai spesifikasi karena kemampuan yang saling menunjang Pak. Nah itu tidak berbenturan. Ya karena tim lama lebih kuat di after service, technical. Kita lebih kuat dari sekarang ini mengenai strategi. Ya kan, dan kita lebih kuat sekarang ini mengenai pembagian tugas yang jelas, ya kan, dan kita punya sekarang tujuan ke depan yang jelas, ya itu sekarang. Jadi tujuannya sekarang jelas ke depan kita mau kemana, kita mau bawa Gading Muni kemana, ya. Nah inilah, ya kan, ibaratnya kapal, ya saya ini ada sebagai nahoda, tapi saya punya anak-anak kapal ini yang saling menunjang, ya kan. Jadi ada satu keseimbangan dalam tim ini. Nah inilah yang membawa Gading Muni, ya kan, tahun 2002 ini ada tahun kebangkitan. Ya kan, tahun kebangkitan PT Gading Muni. Dan ini terus terang memang udah seperti meteor, ya kan? Ya, tapi ini memang bukan omong kosong dan ini real, ya kan, kerja keras. Ya PT Gading Muni. Ya, cuma itu yang bisa sekarang ini pencapaian, Pak. Ya pencapaian yang luar biasa. Ya dari semua tim. Ya kembali lagi saya juga terima kasih, ya kan, dengan kita kerjasama dengan Pak Andre Damar dari Print Graphic juga ya Pak ya. Jadi rencana pensiunnya nggak jadi dong ya? Lanjut ya? Rencana pensiun tutup nggak jadi ya? Sampai 1-2 tahun ke depan. Okay. Ya, ini karena saya masih ada utang nih sama manajemen. Ya kan tahun 2023 saya mau Gading Muni mau seperti apa, ya kan? Tapi terus terang rencana pensiun itu sudah ada ya. Karena mungkin saya nanti akan beralih profesi. Oke. Ya, karena saya mungkin akan menangani ada tantangan properti Pak. Ya kan ada satu perusahaan properti yang minta saya untuk menangani masalah itu, tapi ini terus terang ya kita lihat 1-2 tahun ke depan lah Pak. Ya. Nah, planning project tahun depan Pak, apakah seperti tahun kemarin atau awal tahun ini dengan mengadakan open house atau apa mungkin mini Ini expo? akan ada perubahan. Ya tahun depan akan ada perubahan strategi dari kita. Ya kan exhibition seperti ini tetap kita ikut. Ya kan, tapi mungkin kita akan lebih banyak ya kan turun ke pasar. Oh. Ya mungkin akan lebih banyak untuk mengadakan open house atau roadshow. Roadshow. Ya ke kota-kota. Ya ini ke depan kita akan lebih fokus lagi dan lebih mendekatkan diri, ya kan, ke kantong-kantong digital printing. Oke, menarik sekali ya. Jadi memang udah begitu visioner ya perusahaan yang umurnya juga memang sudah bukan umur yang baru kemarin sore ya, udah sangat banyak makan asam garam ya. Nah ini begitu banyak mesin Pak, mana yang paling gurih nih selama 2022 Pak, penjualan yang terbanyak? Oke, yang paling menonjol ya tahun 2002 ini itu mesin paling menonjol itu adalah DTF. DTF. Ya, itu ada Direct Textile. Direct Textile. Ya, itu yang paling menonjol. Ya, terus EcoSolvent kita juga masih cukup
menjanjikan Oke. penjualannya. Solvent kita juga ya kan yang dimana teknologinya di luar negeri sudah surut, tapi di sini ternyata market solvent juga masih besar. Ya, jadi solvent, eco-solvent ini terus terang juga masih cukup besar volumenya di kita, dan kita kembangkan, kita lebih banyak ke industri kreatif. Ya, sama kita di Sublime, DTF ya, terus UV flatbed ya. Terus kita juga di direct textile, kita sekarang ini juga Epsonnya ya. Kita sekarang ada merek branded Epson ya kan, itu eco-solvent dan Sublime ya kan, dan UV flatbednya juga kita jual Epson, dan latex juga mulai latex yang kecil sampai latex besar ya. Ini yang akan kita akan tahun depan ini yang kita harapkan akan menunjang ya kan kita punya penjualan ya. Ini yang kita harapkan ke depan Pak ya, bisa memberikan kontribusi ya yang cukup besar. Selain itu juga ada lagi yang namanya Trolltech ya. Trolltech ini kan kita market leader, itu juga terus kita akan push ya, yang kita galakan ya. Jadi mesin-mesin Cina yang branded dan terbaik ya kan, itu yang akan menjadi tulang punggung ya, dan di backup oleh brand perusahaan dunia ya seperti Epson dan SP. Nah, inilah yang akan kita harapkan membawa Gading Murni ke puncak dalam 2-3 tahun ke depan, Pak. Oke, luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan di hari ini dan 3 hari ke depan PT Gading Murni berhasil meraih tujuannya, sukses dalam Terima penjualan. kasih, Pak. Ya, terima kasih banyak nih Pak, Terima kasih. informasi dari Bapak luar Ya. biasa. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat bagi Ya. para penonton. Terima kasih. Demikian guys, wawancara singkat saya bersama Pak Jeffrey Jahyar. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para pegiat printing khususnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih. kasih.